Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Angelia Sinuraya. Di video kali ini Lia nggak mau bikin video musikalisasi puisi lagi. Lia nggak mau bikin video musikalisasi puisi. Tapi di video kali ini Lia mau sharing-sharing tentang keadaan Lia sekarang. Keadaan dia sekarang lah nih. Lihat kan pipinya bengkak sebelah. Ini gara-gara gusi bengkak. Ya, gusi bengkak. Nah, sebenarnya yang mau Lia bagikan itu gimana caranya ngobatin gusi bengkak dengan mudah, atau cara ngempeskan gusi yang bengkak dengan mudah gitu. Nah, sebelum kita masuk ke video gimana caranya untuk ngempeskan gusi yang bengkak itu, Lia mau cerita sedikit nih tentang gimana sih gimana sih ceritanya gusi Lia itu bisa jadi bengkak sampai saat pipi bengkak keras kayak gini nih gitu. Ceritanya itu dimulai dari hari gigi Lia kemarin tuh sempat sakit sih. Memang hari Senin giginya itu sakit gara-gara habis makan manisan kolang-kaling, padahal makannya nggak banyak-banyak juga ya. Tapi kok bisa sakit giginya, tahu deh. Tuh hari Senin giginya sakit, tapi sakitnya cuma sebentar, nggak lama, paling sekitar 15-20 menitan gitu doang kok sakitnya. Karena gitu habis makan manisan giginya sakit, dia langsung sikat gigi. Siap sikat gigi tuh udah mulai berkurang perlahan-lahan rasa sakitnya gitu. Terus karena udah nggak sakit lagi sama sekali kan, jadi ya udahlah kayak biasa, udah ngerasa benar-benar sembuh, makan juga kayak biasa gitu. Sampai di hari Selasa, sampai besoknya itu masih nggak apa-apa. Tapi Selasa malam jam 8, sekitar jam 8an gitu lah, dia mulai ngerasa kok pipinya mulai ngerasa nggak nyaman gitu, kayak kok mulai kayak terasa kayak agak bengkak gitu. Nah, matanya ngeliat juga kayak terhalang nih, pipi langsung naik gitu. Terus dilihat dari kaca juga memang kok, oh iya bengkak, beda gitu, udah ada bengkaknya sedikit gitu. Tapi di Selasa malam itu gusinya nggak ada bengkak sama sekali, nggak ada yang bengkak, cuman pipinya aja makin membengkak gitu. Nggak tahu kenapa, kirain, nggak mikir bahwasanya mungkin karena pengaruh dari dalam mulut ini, sekitaran gusi gigi atau apalah itu gitu. Nggak ada mikir kayak gitu. Jadi ya udah dibiarin aja lah, mungkin entah kenapa, nggak tahu, entah digigit tawon juga mungkin enggak, karena nggak ada ngerasa sakit digigit gitu. Itu belum ada ngerasa sakit apa-apa, cuman kayak nggak nyaman karena dia makin membengkak gitu aja kan. Terus makin malam sekitaran jam 11 itu kok rasanya makin bengkak, makin besar bengkaknya gitu. Terus kan udah malam, udah pada tidur semua juga, tinggal dia sendiri yang belum tidur. Ya udah tidur juga gitu. Nah, habis itu besoknya di hari Rabu dia bangun makin bengkak, bener-bener makin bengkak. Ininya bawah mata ini merah, terus sakit. Tapi sakitnya bukan di sekitaran sini, bukan di sekitaran gusi atau gigi, sekitaran bawah sini bukan, tapi di sekitaran sini, dari tai lalat ini ke atas gitu. Itu sakit, merah, sakit. Itu kena apa masalahnya gitu, karena gusinya nggak bengkak, nggak mikir bahwasanya itu karena sakit gigi, karena gusi gitu. Tapi kenapa bisa bengkak, kenapa bawah mata ini sampai sakit gitu, sampai merah. Padahal biasanya kalau bengkak gusi juga nggak sampai lama-lama. Misalnya bengkaknya sore, besok paginya udah kempes gitu kan. Terus karena sakit ngadulah ke mama, namanya anak mama. Terus dia disuruh mama kompres pakai parem.
parem itu dari rempah-rempah gitulah, dibikin sama mendiang almarhum nenek Lia dulu. Harus dikompres pakai parem itu. Terus apa namanya, yang di bawah sininya udah mulai kempes, merahnya juga udah berkurang, terus udah mulai nggak ngerasa sakit lagi gitu, udah mulai ngerasa udah mau kayak perlahan-lahan sembuh gitu. Paling tinggal nunggu yang di sekitaran sini bengkaknya, tinggal nunggu kempes itu aja gitu kan. Nah udah dikompres tuh sampai malam dikompres, berkurang bengkaknya, pulang mama. Terus tadi malam tuh di ini bibir bagian dalam sini itu mulai bengkak gitu, terus pelan-pelan gusinya juga mulai bengkak, mulai besar gitu bengkaknya. Jadinya sakit sini ini jadi keras, tapi di bawah matanya ini udah nggak merah lagi, udah nggak bengkak lagi, udah nggak nampak kayak sipit gitu lagi, udah kayak biasa aja. Cuman yang bengkak ini aja yang bengkaknya gitu. Terus karena ada susah untuk makan sih, susah untuk ngunyah. Jadi tadi malam dia tuh searching gimana cara ngempesin gusi yang bengkak, atau gimana cara ngobatin gusi yang bengkak gitu. Nah, jadi artikel-artikel yang dia baca itu ada banyak kali gimana cara untuk ngempesin gusi yang bengkak itu kan. Tapi yang bakal dia lakuin di sini tuh cuman dua cara gitu aja gitu, karena keterbatasan bahan dan dia males untuk carinya kemana-mana gitu. Jadi pakai dua cara ini aja kita coba, itu bisa berefek atau ada hasilnya atau enggak gitu. Nah, jadi ayo kita langsung ke videonya, kita lihat hasilnya berhasil atau enggak. Jadi bahan yang kita butuhkan di sini itu yaitu garam 1 sendok makan lebih kurang, terus 1 gelas air hangat kuku gitulah, 1 gelas limbing gitu, terus air hangat juga untuk ngompres, taruh di wadah gitu aja bisa juga air hangatnya, sama sapu tangan atau kain serbet atau apalah yang bisa dibikin untuk ngompres gitu. Itu dia bahan-bahan yang kita butuhin untuk mempeskan gusi yang bengkak kali ini gitu. Pertama-tama masukkan garam ke dalam gelas yang berisi air hangat. Kemudian masukkan juga sapu tangan ke dalam mangkok yang berisi air hangat. Setelah itu garamnya yang berada di dalam gelas diaduk-aduk sampai benar-benar larut garamnya bersama air hangatnya. Setelah itu kumur-kumur mulutnya menggunakan larutan air garam tadi. Jangan lupa baca doa. Kandungan air garam dipercaya dapat mencegah dan mengurangi pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Bakteri itu yang biasanya dapat menyebabkan gusi menjadi bengkak, sehingga dengan mengkumur mulut menggunakan air garam dapat mengurangi pertumbuhan bakterinya. Kumur-kumur larutan air garamnya dapat dilakukan sebanyak 3-5 kali. Walaupun rasanya benar-benar asin sekali, tapi harus tetap dilakukan guna untuk penyembuhan. Kemudian peras sapu tangan dari rendaman air hangat, lalu kompres gusi yang membengkak. Pengompresan dilakukan sambil sedikit menekan-nekan pada area gusi yang membengkak. Lakukan pengompresan berulang sekitar 3-5 kali setelah kain pengompres mulai terasa dingin.
rasa hangat yang menjalar ke dalam gusi yang membuat gusi perlahan menjadi mengempes. Selain itu, dapat juga memberikan sensasi kenyamanan pada kulit wajah. Nah, ini hasilnya setelah kita kompres dan setelah Lia kompres dan setelah Lia kumur pakai air asinnya bener-bener asin sekali. Ada sih terlihat bedanya, ada sedikit perubahannya, mengempes sedikit kan, berarti memang bener-bener worth it kumur air asin sama kompres pakai air hangat ini gitu. Yang kemarin dia baca di artikelnya sih, kalau dia gusi bengkaknya nggak disertai denyut, dia dikompresnya pakai air dingin. Kalau dia disertai denyut, baru dikompresnya pakai air hangat gitu. Nah, kayaknya mungkin nanti bakal dicoba lagi. Mungkin kalau dicoba 1 hari 3 kali bener-bener bisa ngaruh dan bener-bener bisa langsung kempes sih. Ini udah bener-bener kayak berkurang banyak sih bengkaknya gitu kan, nampak perbedaannya kan. Oke, sekian dulu video dari Lia. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.